Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pertandingan Indonesia versus Malaysia, saat ini kita harus move on, bahas anak muda sekarang. Karena sore nanti ataupun malam nanti kita akan mencoba untuk mengerai angka penuh gitu Bung Yes ya, melawan Thailand. Ini menurut Bung Yes setelah adanya kejadian di Malaysia ataupun versus Malaysia, evaluasi apa yang memang diharuskan ketika nanti melawan Thailand? Iya. Saya kira dengan materi yang ada beberapa pemain senior yang sudah usianya di atas 30, ini harus dioptimalkan. Karena mereka selain mempunyai skill yang bagus, pengalaman yang bagus, terutama pemain-pemain naturalisasi, tetapi kembali pada strategi yang diinginkan oleh pelatih. Mereka ini mau dimainkan full di babak pertama atau full di babak kedua. Tidak bisa mereka bermain penuh di 90 menit. Karena faktor mungkin stamina ya. Ini justru kalau pengalaman pertandingan melawan Thailand ini lebih kencang dari Malaysia. Betul. Mereka lebih powerful dan speednya lebih tinggi dari Malaysia. Nah, ini harus diantisipasi betul oleh pelatih sehingga kita tidak kedodoran, drop dan akhirnya kalah lagi. Saya kira melawan Thailand ini tetap ada peluang menang karena kita home team, tetapi kembali ke strategi tadi. Bagaimana pelatih mengoptimalkan semua materi pemain yang dia punya untuk posisi masing-masing. Baik. Kalau tidak dioptimalkan secara maksimal, saya kira tapi kalau dari kita melihat ke belakang masalah histori Indonesia versus Malaysia, bagaimana ini head to head ya Bang? Dengan Malaysia? Dengan Thailand. Kebanyakan kita kalah. Kita kalah. Tetapi bukan tidak mungkin karena materi pemain kan sudah berubah lagi. Betul. Jadi kalau update terakhir, Thailand juga tidak terlalu bagus. Karena ketika kita bermain lawan Malaysia dan kalah kemarin, mereka di kandang sendiri ditahan 0-0 oleh Vietnam. Betul. Itu sebuah prestasi yang bagus buat Vietnam dan prestasi buruk buat Thailand. Nah, ini dua tim yang terluka sekarang ini. Sama-sama tidak meraih poin penuh. Thailand tidak meraih poin penuh, Indonesia justru 0. Thailand hanya mendapat 1 nilai dari hasil 0-0. Ini pertandingan yang seru nantinya karena dua tim harus memenangi pertandingan untuk dapat poin penuh nantinya. Namun saya melihat ini lebih aman ada di hasil draw. Hasil draw. Untuk di pertandingan selanjutnya mungkin kita bisa curi poin lagi gitu Bung Yes ya? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, baik. Kalau Pak Sandra melihat nanti sore ataupun malam nanti kita akan mencoba untuk meraih hasil penuh ataupun poin penuh? Saya kira Thailand. Kita realistis ya, realistis ya. Mungkin saya lihat mungkin akan draw juga. Atau 1-1 lah begitu ya, atau 0-0. Tapi yang paling penting sebetulnya bahwa kita harus recovery. Sebetulnya fisik, mental itu semua dasarnya adalah memompa semangat itu. Kita sering kali kehilangan kendali pada saat mentalitas kita. Jadi pada saat kita itu kalah, kita untuk recovery itu lama sekali. Betul. Jadi kita perlu mungkin memotivasi ini anak-anak kita itu jadi lebih baik lagi karena kita ini bangsa besar. Jadi punya jiwa itu harus lebih besar gitu, intinya seperti itu. Baik, Bung Yes, ini terkait dengan motivasi terhadap pemain timnas yang memang harus selalu kita berikan. Mau kalah, mau menang, pokoknya Garuda harus menang, begitu Bang ya. Nah, tapi kalau kita melihat realita yang ada, informasinya tiket masih banyak yang belum kejual nih Bung. Gimana terkait hal ini Bung? Pertama kalau motivasi, ini yang kurang. Ini yang kurang dari pemain kita dan juga dari sang pelatih sebagai motivator juga dia. Ini harus dipompa dengan cara apapun supaya pemain kita tetap kuat untuk 90 menit, bahkan 100 menit. Kalau perlu. Betul. Nah, kemudian kalau tiket yang bobol itu bukan cerita baru. Karena sudah dari dulu memang kerja PSSI itu ya ini kritis buat PSSI juga. Mereka ya dalam tanda petik memang sering begitu. Dan kalau penonton pun nanti sepi, ini bagian daripada punishment pencinta sepak bola terutama di Jabodetabek terhadap hasil kita. Mungkin yang kemarin begitu lawan Malaysia ya. Sehingga mereka daripada kecewa lagi mendingan tidak usah nonton. Mendingan nonton di rumah lah bisa sambil makan gitu. Ini koreksi dan kritis yang cukup bagus bagi PSSI dan tim nasionalnya sehingga mereka harus memperhatikan ini sehingga ke depannya karena kita masih ada 2 kali home team lagi lawan Emirat Arab dan Vietnam. Ini harus dioptimalkan untuk tadi bila perlu 90% penuh. Tapi secara umum memang akan mempengaruhi nggak sih Bung Yes dengan minimnya dukungan dari supporter secara langsung di GBK nanti dan performa timnas? Dengan minimnya supporter, saya kira tidak terlalu pengaruh bagi Beto dan kawan-kawan bermain ya. Karena dukungan supporter seperti apa juga kalau kualitas pemain kita dan tim kita seperti ini ya tetap aja tidak memadai hasilnya. Jadi kembali kepada pelakunya. Ya pelakunya siapa? Ya pemain dan pelatih ya. Bagaimana mereka mengoptimalkan seluruh kemampuan potensi yang ada
untuk mencapai dan meraih hasil terbaik. Maksimal begitu ya. Baik. Kalau Pak Suhendra melihat momentum dari kualifikasi Piala Dunia ini terkait dengan juga bisa dikatakan perbaikan dari sepak bola nasional. Seperti apa ini Pak Suhendra melihat? Ya, pertama mungkin dari hal yang mendasar yang baru ditanyakan juga tadi, bahwa mekanisme pasar tidak terjadi, penontonnya mau cari tiket susah, tiketnya di hold, padahal ini banyak yang menginginkan, sehingga mekanisme pasar tidak terjadi. Ini korelasinya juga berkaitan dengan perkembangan sepak bola itu sendiri. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi, ya, dimensinya luas sekali, dan ini juga bagian, dan ini juga fakta yang bisa kita lihat dan kita rasakan saat ini. Inilah yang harus kita benahi, betulnya. Bagaimana mekanisme itu, tiket itu bisa berjalan, mekanisme pasar itu bisa berjalan, karena bola ini industri. Nah, kalau industrinya sudah baik, otomatis prestasinya itu harus lebih baik, kan gitu. Logikanya kalau prestasi itu yang mengkooptasi industri, bukan industri yang mengkooptasi prestasi. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan pembenahan yang paling mendasar, mulai dari tiketing, lantas pembinaan dan lain-lain, ini bagian yang tidak terpisahkan dari industri bola itu. Baik. Dan juga Pak Suhendra, ini nanti malam kita akan melawan Thailand, dan secara resmi pemerintah ataupun di sini perwakilan dari Dubes Thailand meminta perlindungan kepada pemain dan juga official team dari Thailand karena takut terjadi kericuan yang terjadi sebelum dari Malaysia kemarin. Pandangan Anda gimana ini, Pak? Saya kira kita menanggapi sebetulnya biasa saja. Karena Thailand itu saya juga paham bagaimana karakteristiknya juga. Saya kira mentalnya masih lebih bagus kita kalau kita mentalnya lebih bagus kita. Bagus kita sebetulnya, ya. Jadi ruang berpikirnya lebih luas, juga semuanya lebih infrastrukturnya juga, pemahamannya juga, sosiologi juga, budayanya juga mendukung kita. Jadi sebetulnya kita bisa lebih besar dari hanya sekedar Thailand. Hal seperti itu biasalah. Berarti selain draw kita optimis harus menang gitu ya? Ya. Baik. Tapi kalau Bung Yes sendiri melihat kejadian ataupun nanti malam kita akan melawan Thailand, apakah memang diperlukan ini ketakutan yang memang bisa terjadi lagi seperti lawan Malaysia, Bung? Terutama supporter. Ya, terutama supporter. Saya tidak melihat itu. Karena dengan kejadian kemarin tentu dari pihak keamanan lebih memperketat filternya sejak dari pintu masuk sampai ke dalam, dan juga supporter juga mungkin di koordinasi internalnya sudah akan lebih baik, tidak membuat kericuan itu. Sehingga edukasi mungkin dari PSSI juga sudah sampai kepada supporter, sehingga saya tidak melihat kejadian itu akan terulang lagi. Walaupun kita kalah, tapi tentu kita tidak mengharapkan itu. Juga dilihat rivalitas antara Indonesia Thailand pun sepertinya aman-aman aja, Bung ya. Aman-aman. Tidak ada pernah terjadi histori seperti itu ya. Nah, tadi Bung ya sempat mengatakan bahwa pemain-pemain yang memang senior dan juga memiliki mentalitas yang lebih tinggi jam terbang ya, itu diperlukan untuk membantu kita memenangkan melawan Thailand. Bagaimana dengan pemain-pemain muda yang memang harus diberi kesempatan ini, Bung? Iya, kita lihat ada dua pemain muda yang sangat menonjol situ ya. Katakan si Evan Dimas sama si Andik Firmansyah. Dan pertandingan lawan Malaysia sangat mobile mereka. Pergerakan sangat bagus. Seluruh lapangan tengah itu mereka kuasai. Bahkan terkadang sampai bermain sebagai wing ya, sebagai sayap. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh pelatih, sehingga optimalisasi dari pemain-pemain junior ini harus penuh terjadi, sehingga mereka bisa merangkai kerjasama dengan yang senior ini. Tapi kalau tanpa dukungan atau motivasi yang tinggi dari pemain muda pun, pemain senior akan sia-sia. Betul. Jadi memang harus semuanya berintegrasi untuk memenangkan Indonesia gitu ya. Nanti Bung Yes datang ke GBK? Ya, insya Allah. Pak Suhendra? Pasti. Oke, semoga kita ketemu di sana ya. Baik, terima kasih banyak Pak Suhendra, terima kasih banyak Bung Yes. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.